Hai, welcome back. Balik lagi di channel Adelia Risna dalam pembahasan PPKM darurat di Indonesia. Apa sih PPKM darurat itu? PPKM merupakan singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang digunakan pemerintah sebagai salah satu cara untuk mengendalikan laju penularan COVID-19. Sejumlah aturan pun disiapkan. Aturan-aturan ini perlu kembali diingat agar tujuan penurunan kasus COVID-19 di Indonesia tercapai. Berikut aturan selama PPKM darurat terbaru usai direvisi. Dilansir dari kompas.com, Presiden Jokowi mengumumkan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat berlaku mulai 3 sampai 20 Juli 2021. PPKM darurat ini meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Kebijakan yang diberlakukan selama 2 pekan dan menyasar kabupaten atau kota di Jawa dan Bali tersebut dilakukan sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus corona yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Bertujuan untuk menyelamatkan nyawa melalui pembatasan mobilitas yang tidak esensial dan akhirnya diharapkan mengendalikan laju penularan COVID-19. Pada PPKM darurat juga dilakukan peningkatan tes dengan sasaran yang tepat atau targeted testing untuk mengetahui sebenarnya peta penyebaran penyakit dan peta risiko di masyarakat. Untuk membahasnya, berikut merupakan ragam istilah yang digunakan pemerintah dalam memberlakukan pengetatan aktivitas dan mobilitas masyarakat untuk menurunkan laju penularan COVID-19. Yang pertama, PSBB. Penerapan pembatasan pertama kali dilakukan pada 10 April 2020. Pada saat itu, DKI Jakarta yang punya kasus cukup tinggi menerapkan PSBB total. Gubernur DKI, Anies Baswedan, meminta kewajiban untuk bekerja di rumah untuk sektor non-esensial, sekolah daring, ibadah di rumah, penutupan tempat wisata, penutupan mal, resto tak melayani dine-in, hingga pembatasan transportasi. PSBB yang pernah diterapkan Jakarta merujuk pada Permenkes nomor 9 tahun 2020. Yang kedua, new normal. Usai adanya PSBB, Presiden Jokowi kemudian menggunakan istilah new normal pada Mei 2020. Menurut Jokowi, selagi vaksin corona belum ditemukan, warga Indonesia harus beradaptasi dan hidup berdampingan dengan corona melalui sebuah tatanan baru yang disebut dengan new normal. PPKM. Kebijakan ini pertama kali disampaikan oleh Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, 6 Januari 2021. Saat itu, PPKM awal hanya diterapkan di provinsi yang ada di Jawa, Bali, yang dinilai memiliki kasus cukup tinggi. PPKM diberlakukan pada kabupaten atau kota yang memenuhi salah satu atau seluruh kriteria, yakni tingkat kematian di atas rata-rata, tingkat kematian nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata, tingkat kesembuhan nasional, kasus aktif di atas tingkat kasus aktif nasional, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit untuk ICU, dan ruang isolasi di atas 70%. Nah, gimana? Sudah paham dengan kebijakan pemerintah di masa COVID-19 kan? Yuk kita sama-sama mendisiplinkan diri untuk menerapkan setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ingat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan lainnya. Stay safe everyone.